salam sejahtera semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Jadi, tonton sampai selesai agar kalian juga bisa ikut termotivasi, karena film ini benar-benar luar biasa. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Chris. Ia adalah pria sederhana yang hidup bersama istri dan putra semata wayangnya yang bernama Christopher. Sehari-hari Chris bekerja sebagai sales alat kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang. Alat ini mirip seperti sinar X, tetapi mampu menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih detail. Pada masa itu, alat tersebut dianggap sebagai sebuah penemuan yang revolusioner. Karena itulah, Chris dan istrinya memutuskan untuk menggunakan seluruh tabungan mereka demi menjadi distributor tunggal di daerah tempat mereka tinggal. Mereka membeli banyak unit alat tersebut untuk dijual kembali. Namun karena harganya yang sangat mahal, banyak dokter dan rumah sakit menganggap alat itu belum terlalu diperlukan. Akibatnya, alat tersebut sangat sulit untuk dijual. Padahal, Chris telah menghabiskan seluruh tabungan keluarganya untuk bisnis ini. Ia harus menjual setidaknya 2 mesin setiap bulan agar bisa membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sayangnya, jangankan menjual 2 mesin, menjual 1 mesin saja dalam sebulan terasa sangat sulit. Demi bertahan hidup, Chris sampai harus berjualan dari pintu ke pintu. Ia mendatangi berbagai dokter praktik dan rumah sakit untuk menawarkan alat tersebut. Sebelum berangkat bekerja, Chris lalu mengantarkan Christopher ke tempat penitipan anak di Chinatown. Christopher harus dititipkan di sana karena ibunya juga bekerja untuk membantu menutupi kesulitan keuangan keluarga mereka. Suatu hari, mobil Chris diderek karena melanggar aturan parkir. Hal itu terjadi karena tidak ada tempat parkir yang tersedia di dekat rumah sakit yang sedang ia datangi. Untuk menebus mobilnya, Chris harus memiliki uang yang saat itu bahkan tidak ia miliki. Satu-satunya harapan adalah menjual salah satu mesin miliknya sesegera mungkin. Pada suatu malam, Chris dan istrinya kembali bertengkar karena kondisi keuangan keluarga mereka yang semakin kacau. Istrinya mengeluhkan keadaan mereka yang bahkan tidak sanggup membayar pajak. Ia juga harus bekerja 2 shift setiap hari demi mendapatkan tambahan penghasilan. Kerasnya kehidupan dan tekanan ekonomi yang terus bertambah perlahan membuat hubungan rumah tangga mereka semakin merenggang. Suatu pagi, ketika sedang berangkat bekerja, Chris melihat seseorang mengendarai mobil sport yang sangat mewah. Karena penasaran, ia pun memberanikan diri bertanya, "Apa pekerjaan Anda sampai bisa sesukses ini?" Pria itu menjawab, "Saya seorang pialang saham. Untuk menjadi pialang saham kamu harus pandai berhitung dan pandai bersosialisasi." Jawaban sederhana itu terus terngiang di kepala Chris. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai memikirkan kemungkinan untuk mengubah hidupnya. Chris pun mulai tertarik menjadi seorang pialang saham, meskipun saat itu ia belum tahu bagaimana caranya. Di hari lain, Chris mengatakan kepada istrinya bahwa sepulang bekerja, ia ingin mendatangi kantor pialang saham yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia ingin mencoba mencari pekerjaan di sana. Namun bukannya mendapat dukungan, Chris justru menerima hinaan dan ejekan dari istrinya. Linda merasa tidak mungkin Chris bisa menjadi seorang pialang saham dengan kemampuan yang ia miliki saat ini. Bahkan, dengan nada sinis, Linda sempat berkata, "Kenapa tidak jadi astronot saja sekalian?" Mendengar perkataan itu, Chris merasa sangat tertekan dan terluka. Namun di sisi lain, ia juga memahami bahwa istrinya hanya sedang frustrasi menghadapi kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit. Sepulang bekerja, Chris melihat sebuah pengumuman mengenai program magang untuk menjadi pialang saham di kantor tersebut. Ia pun memutuskan untuk masuk dan mencari informasi lebih lanjut. Karena masih membawa mesin dagangannya, Chris menitipkan mesin mahal itu kepada seorang pengamen. Ia bahkan memberikan $1 sebagai upah untuk menjaganya. Setelah itu, Chris bertemu dengan bagian HRD dan mendapatkan formulir pendaftaran program magang. Namun sebelum penjelasan selesai diberikan, perhatian Chris tiba-tiba teralihkan keluar jendela. Ia melihat pengamen yang tadi dititipinya justru berlari membawa mesin miliknya. Melihat hal itu, Chris langsung panik dan mengejar pengamen tersebut. Sayangnya, ia terlambat. Pengamen itu sudah lebih dulu masuk ke dalam kereta dan menghilang dari pandangannya. Chris pun hanya bisa berdiri kesal sambil menyadari bahwa ia baru saja kehilangan 1 mesin yang sangat berharga. Dalam perjalanan pulang, Chris kembali melihat formulir magang yang baru saja ia dapatkan. Di sana tertulis bahwa akan ada 20 peserta yang mengikuti program tersebut, tetapi hanya 1 orang yang akan dipilih untuk bekerja di perusahaan itu. Membaca syarat tersebut membuat Chris sempat ragu. Ia hanyalah lulusan SMA. Dalam bayangannya, pasti akan ada banyak peserta berbakat dengan pendidikan dan pengalaman yang jauh lebih baik darinya. Namun Chris tidak ingin menyerah begitu saja. Karena itu, ia mencoba mendekati seorang petinggi perusahaan bernama Jay untuk mempromosikan dirinya secara langsung. Sayangnya, kantor itu sangat sibuk.
Jay hanya menerima formulir tersebut dan menyuruh Chris menunggu kabar selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, saat sedang menjalani janji temu dengan seorang dokter, Chris kembali melihat pengamen yang sebelumnya mencuri mesin miliknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengejar pengamen tersebut. Setelah melalui pengejaran yang cukup melelahkan, akhirnya Chris berhasil mendapatkan kembali mesin berharganya. Sesampainya di rumah, Chris mencoba menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Linda. Namun Linda yang sudah terlalu lelah dengan keadaan hidup mereka, seolah tidak lagi memiliki energi untuk mendengarkan. Baginya, setiap hari hanya dipenuhi masalah yang tak kunjung selesai. Waktu terus berlalu. Suatu hari, Chris kembali bertemu dengan Jay yang sedang terburu-buru hendak naik taksi. Chris segera mengingatkan bahwa dirinya pernah mengajukan lamaran di perusahaan tersebut. Namun karena sedang terburu-buru, Jay tidak sempat berbicara banyak. Melihat kesempatan itu, Chris segera berkata bahwa mereka memiliki tujuan yang searah dan menawarkan diri untuk pergi bersama. Jay pun mengiyakan. Di dalam taksi, Chris berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ia mencoba menceritakan pengalaman dan kemampuannya dengan harapan dapat menarik perhatian Jay. Sayangnya, Jay justru lebih sibuk memainkan Rubik yang ada di tangannya dan hampir tidak memperhatikan apa yang dikatakan Chris. Melihat hal itu, Chris mengambil Rubik tersebut dan mulai memainkannya. Meski hanya lulusan SMA, Chris memang sangat pandai dalam berhitung dan memiliki kemampuan logika yang baik. Di sepanjang perjalanan, ia terus memutar otak hingga akhirnya berhasil menyelesaikan Rubik tersebut. Ketika taksi tiba di tujuan, Jay terlihat cukup terkesan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan Chris dan mulai mengingatnya. Namun masalah baru segera muncul. Saat Jay turun dari taksi, Chris baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perjalanan. Dengan panik, ia melihat argo taksi yang terus bertambah. Ketika taksi berhenti di lampu merah, Chris nekat melarikan diri. Sang sopir tentu saja tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Setelah kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Chris akhirnya berhasil lolos. Namun karena terburu-buru masuk ke dalam kereta, ia kembali kehilangan salah satu mesin dagangannya yang tertinggal di luar. Chris hanya bisa pasrah melihat mesin itu kembali lepas dari tangannya. Sementara itu, kondisi rumah tangganya semakin memburuk. Tekanan ekonomi yang terus bertambah akhirnya membuat Linda memutuskan untuk pergi. Tentu saja Chris berusaha menahannya, namun semua itu sudah terlambat. Saat Chris tiba di rumah, Linda sudah mengemasi barang-barangnya dan bersiap meninggalkan rumah bersama Christopher. Di saat yang sama, telepon berdering. Ternyata Jay menelepon untuk mengundangnya mengikuti wawancara program magang di perusahaan pialang saham tersebut. Berkat pertemuan mereka dan keberhasilannya menyelesaikan Rubik, Chris akhirnya mendapatkan kesempatan yang selama ini ia impikan. Keesokan harinya, Chris menemui Linda. Ia mengatakan bahwa jika Linda ingin pergi, maka Christopher harus tetap bersamanya. Dalam kondisi sesulit apapun, Chris tidak ingin berpisah dengan putra yang sangat ia cintai. Meski hidupnya sedang berantakan, ia tetap ingin menjadi ayah yang hadir untuk anaknya. Namun masalah kembali datang silih berganti. Malam itu, pemilik apartemen datang untuk menagih tunggakan sewa yang sudah mencapai 3 bulan. Seperti biasa, Chris mencoba meminta waktu dan berjanji akan segera membayar. Namun kali ini pemilik apartemen sudah kehilangan kesabarannya. Ia meminta Chris mengosongkan apartemen keesokan harinya karena akan ada tukang cat yang mulai bekerja. Karena belum memiliki tempat lain untuk dituju, Chris menawarkan diri untuk mengecat apartemen tersebut sendiri. Akhirnya, pemilik apartemen setuju dan memberinya waktu tambahan selama 1 minggu. Sayangnya, masalah belum berhenti sampai di situ. Saat sedang mengecat apartemen, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chris. Ternyata, ia belum membayar sejumlah tilang yang menumpuk selama ini. Menurut peraturan yang berlaku, pelanggaran tersebut bisa membuatnya ditahan sampai proses administrasi selesai. Malam itu, Chris terpaksa menghabiskan waktu di dalam sel tahanan. Beban hidupnya terasa semakin berat. Belum selesai memikirkan biaya hidup, sekarang ia harus memikirkan Christopher yang sendirian di rumah. Dengan berat hati, ia menelepon Linda dan meminta bantuan untuk menjaga Christopher malam itu. Untungnya, Linda bersedia membantu. Keesokan paginya, setelah urusan administrasi selesai, Chris langsung berlari sekencang mungkin menuju kantor pialang saham. Ia bahkan tidak sempat pulang untuk berganti pakaian. Saat tiba di lokasi wawancara, kondisi Chris benar-benar berantakan. Pakaiannya penuh noda cat, rambutnya acak-acakan, dan penampilannya jauh dari kata profesional. Di ruangan itu, ia harus berhadapan dengan para petinggi perusahaan yang menentukan masa depannya. Meski begitu, Chris tetap berusaha percaya diri. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Ketika ditanya mengapa ia datang dengan penampilan seperti itu, Chris menceritakan seluruh kejadian yang baru saja menimpanya. Jawabannya yang jujur membuat suasana ruangan mencair dan beberapa orang bahkan tertawa. Setelah wawancara selesai, Jay memuji penampilan dan kejujuran Chris.
Ia mengatakan bahwa perusahaan akan segera menghubunginya. Namun yang membuat Jay heran, Chris justru mengatakan bahwa dirinya masih perlu mempertimbangkannya. Padahal, selama ini Chris terlihat sangat bersemangat untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ternyata ada alasan yang sangat masuk akal. Program magang itu berlangsung selama 6 bulan tanpa gaji. Lebih dari itu, hanya 1 orang dari 20 peserta yang akan diterima sebagai karyawan tetap. Jika gagal, Chris bahkan tidak bisa melamar ke perusahaan pialang saham lain selama beberapa bulan karena aturan yang berlaku. Dengan kata lain, ia harus mempertaruhkan segalanya untuk sebuah kesempatan yang belum tentu berhasil. Jay pun meminta Chris untuk memberikan jawabannya malam nanti. Apakah ia akan mengambil risiko besar tersebut atau tetap bertahan dengan kehidupannya yang sekarang? Malam harinya, Linda datang mengantarkan Christopher kembali ke rumah. Setelah menyampaikan kabar tersebut, Linda berpamitan kepada putra mereka. Malam itu menjadi malam yang berat bagi Chris. Di tengah tekanan hidup yang terus menghimpit, ia harus mengambil keputusan yang bisa menentukan masa depannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Chris menghubungi sekretaris Jay dan menyatakan bahwa ia bersedia mengikuti program magang tersebut. Singkat cerita, karena tidak mampu lagi membayar sewa apartemen, Chris dan Christopher terpaksa pindah ke sebuah motel yang biayanya lebih murah. Meski hidup dalam keterbatasan, Chris selalu berusaha meluangkan waktu untuk putranya. Di sela-sela kesibukannya, ia mengajak Christopher bermain basket, berjalan bersama, dan melakukan berbagai hal sederhana agar anaknya tetap merasa bahagia. Suatu hari Chris berhasil menjual 1 unit mesin kesehatan. Hasil penjualan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama kurang lebih 1 bulan. Setidaknya, untuk sementara waktu mereka bisa bernapas lebih lega. Tidak lama kemudian, hari pertama magang pun dimulai. Waktu istirahat, Chris kembali melihat seorang pria tunawisma yang membawa mesin dagangannya, mesin yang sebelumnya hilang ketika ia melarikan diri dari sopir taksi. Melihat hal itu, Chris langsung mengejarnya. Namun ketika berusaha menyeberang jalan, ia tertabrak kendaraan hingga terjatuh. Akibat kejadian itu, salah satu sepatunya hilang. Meski begitu, Chris tetap kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaannya dengan hanya memakai 1 sepatu. Hari demi hari berlalu. Chris mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya sebagai peserta magang. Setiap hari, ia harus mencari calon klien potensial dan bersaing dengan peserta magang lainnya. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi satu-satunya orang yang akan diterima sebagai karyawan tetap setelah program selesai. Persaingan berlangsung sangat ketat. Karena harus mengurus Christopher seorang diri, Chris tidak bisa bekerja lembur seperti peserta lainnya. Karena itu, ia berusaha memanfaatkan setiap detik yang dimilikinya. Saat menelepon calon klien, ia tidak pernah meletakkan gagang telepon. Ia juga mengurangi waktu istirahat seminimal mungkin. Bahkan ia sengaja tidak banyak minum agar tidak terlalu sering pergi ke toilet. Dengan cara itu, ia berhasil menghemat sekitar 8 menit setiap hari. Mungkin terdengar sepele, tetapi bagi Chris, 8 menit bisa menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Suatu hari, ia mendapat kesempatan bertemu dengan seorang calon klien yang sangat potensial. Ia diberi waktu 20 menit untuk tiba di lokasi pertemuan. Namun tepat sebelum berangkat, supervisornya meminta Chris memindahkan mobil yang terparkir di luar. Tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah tersebut. Akibatnya, Chris terlambat datang dan kehilangan kesempatan yang sudah susah payah ia dapatkan. Meski kecewa, Chris tidak menyerah. Ia mencari tahu jadwal calon klien tersebut dan mengetahui bahwa pria itu akan menonton pertandingan football. Chris pun mendatangi rumahnya untuk meminta maaf secara langsung. Dengan alasan ingin menonton pertandingan yang sama, ia berhasil membuka percakapan. Tak disangka, calon klien tersebut malah mengajaknya menonton bersama. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Chris sebaik mungkin. Meski belum berhasil mendapatkan klien baru, setidaknya ia berhasil membangun relasi dengan orang-orang berpengaruh yang nantinya sangat berguna bagi pekerjaannya. Untuk beberapa waktu, hidup Chris berjalan sedikit lebih stabil. Semua mesin kesehatannya akhirnya berhasil terjual. Ia mulai memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Namun ketika keadaan terlihat membaik, masalah besar kembali datang menghantam. Suatu hari, Chris menerima surat dari kantor pajak. Karena memiliki tunggakan yang belum dibayar, pemerintah langsung menarik seluruh uang yang ada di rekeningnya. Dalam sekejap, semua tabungan yang ia miliki lenyap begitu saja. Chris kembali berada di titik nol. Ia hanya memiliki sedikit uang di dompet dan tidak tahu bagaimana harus menjalani hari-hari berikutnya. Saat sedang menemani Christopher bermain di taman, Chris kembali melihat pria tunawisma yang membawa mesin miliknya. Ia segera mengejarnya dan kali ini berhasil mendapatkan mesin tersebut kembali. Berharap bisa memperoleh uang, Chris mencoba menjual mesin itu kepada seorang calon pembeli. Sayangnya, ketika mesin dinyalakan, alat tersebut ternyata rusak dan tidak berfungsi. Masalah kembali datang bertubi-tubi.
Ketika mereka pulang ke motel, Chris dan Christopher mendapati seluruh barang mereka sudah diletakkan di luar kamar. Mereka telah diusir karena tidak mampu membayar biaya menginap. Malam itu, Chris dan Christopher resmi tidak memiliki tempat tinggal. Mereka berjalan tanpa tujuan, tidak tahu harus pergi kemana. Saat stasiun mulai sepi, Chris berusaha menyembunyikan kesedihannya di depan sang anak. Ia tidak ingin Christopher melihat betapa hancurnya hidup mereka saat itu. Karena itu, ia mengajak Christopher bermain imajinasi. Mesin yang mereka bawa dianggap sebagai mesin waktu. Mereka berpura-pura sedang menjelajahi zaman dinosaurus. "Awas, ada Tyrannosaurus Rex. Cepat lari, kita harus mencari tempat perlindungan," kata Chris. Christopher yang masih kecil mengikuti permainan itu dengan penuh semangat. Mereka pun berlari menuju sebuah toilet umum. Di balik pintu toilet yang terkunci, Chris membaringkan putranya dengan alas tisu toilet. Sementara Christopher mencoba tidur, Chris duduk diam menahan air mata. Malam itu, seorang ayah harus menerima kenyataan bahwa ia dan anaknya tidur di toilet umum karena tidak memiliki tempat lain untuk berlindung. Chris mulai mencari tempat penampungan. Ia mendatangi sebuah pusat bantuan sosial dan memohon agar mereka diizinkan menginap. Sayangnya, tempat tersebut hanya menerima perempuan dan anak-anak. Christopher sebenarnya bisa tinggal di sana, tetapi Chris tidak. Petugas bahkan menyarankan agar Christopher tinggal sendiri untuk sementara waktu. Namun Chris langsung menolaknya. Akhirnya, seorang petugas memberitahu tentang tempat penampungan lain yang biasa digunakan para tunawisma. Di sana, mereka harus mengantre setiap hari untuk mendapatkan tempat tidur. Beruntung, malam itu Chris dan Christopher berhasil mendapatkan tempat. Meski hanya sebuah ranjang sederhana, bagi mereka tempat itu terasa seperti kemewahan yang luar biasa. Meski berhasil mendapatkan tempat untuk menginap, perjuangan Chris masih jauh dari kata selesai. Di masa-masa sulit itu, Chris sudah terbiasa tidur hanya beberapa jam setiap hari. Hidupnya kini memiliki rutinitas yang sangat berat. Pagi-pagi sekali, ia harus berangkat bekerja lebih awal daripada peserta magang lainnya. Sepanjang hari ia berusaha bekerja seefisien mungkin. Lalu menjelang sore, ia harus bergegas menuju tempat penampungan agar tidak kehilangan antrean tempat tidur untuk dirinya dan Christopher. Bahkan demi bertahan hidup, Chris sering mendatangi gereja-gereja dan pusat bantuan sosial untuk mendapatkan makanan gratis. Akhirnya, hari ujian program magang pun tiba. Chris mengerjakan seluruh soal dengan penuh keyakinan. Sepulang dari ujian, seorang eksekutif perusahaan menghampirinya dan meminjam uang $5 untuk ongkos taksi karena dompetnya tertinggal di kantor. Saat itu, $5 merupakan sebagian besar uang yang masih dimiliki Chris. Meski sedang kesulitan, ia tetap memberikan uang tersebut tanpa ragu. Malam demi malam terus berlalu. Ada kalanya, Chris dan Christopher gagal mendapatkan tempat di penampungan karena datang terlambat. Pada malam-malam seperti itu, mereka terpaksa kembali tidur di stasiun kereta. Kadang duduk di bangku, kadang bersandar di sudut ruangan, berusaha menghabiskan malam dengan kondisi seadanya. Untuk mendapatkan uang tambahan, Chris bahkan pernah mendonorkan darahnya. Uang yang diperoleh kemudian digunakan untuk membeli suku cadang demi memperbaiki mesin kesehatannya yang rusak. Malam hari, saat Christopher tertidur, Chris kembali bekerja memperbaiki mesin tersebut. Dengan penuh kesabaran, ia membongkar dan memasang bagian demi bagian. Setelah berbagai percobaan, akhirnya mesin itu kembali berfungsi. Keesokan harinya, Chris berhasil menjual mesin tersebut. Hasil penjualannya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa waktu. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Chris dan Christopher bisa menginap di hotel yang layak. Hari terakhir program magang tiba. Inilah hari yang menentukan masa depan seluruh peserta. Hasil keputusan perusahaan. Di tengah kesibukannya bekerja, Chris tiba-tiba dipanggil ke ruangan pimpinan. Dengan perasaan campur aduk, ia berjalan menuju kantor tersebut. Di dalam ruangan, beberapa petinggi perusahaan sudah menunggunya. Chris tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya berdiri diam sambil mencoba menenangkan dirinya. Lalu salah satu pimpinan perusahaan tersenyum dan mengulurkan tangan. Mereka mengucapkan selamat kepada Chris. Dari puluhan peserta yang mengikuti program magang, Chris lah yang terpilih menjadi broker tetap di perusahaan itu. Selama beberapa detik, Chris hanya terdiam. Semua perjuangan, rasa sakit, ketakutan, dan pengorbanan yang ia alami selama berbulan-bulan seakan berputar kembali di dalam pikirannya. Ia teringat saat kehilangan rumah, teringat ketika harus tidur di toilet umum bersama Christopher, teringat malam-malam panjang di tempat penampungan, teringat saat rekeningnya dikosongkan oleh pajak, teringat ketika hampir kehilangan harapan. Dan kini, setelah semua itu, akhirnya ia berhasil. Dengan mata yang berkaca-kaca, Chris mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berada di ruangan tersebut. Ia berusaha menahan emosinya, tetapi kebahagiaan itu terlalu besar untuk disembunyikan. Setelah keluar dari kantor,
Chris berjalan di tengah keramaian kota. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tersenyum dengan lega. Hari itu bukan sekadar hari ketika ia mendapatkan pekerjaan. Hari itu adalah hari ketika seluruh perjuangannya akhirnya terbayar. Tidak lama kemudian, Chris bergegas menemui Christopher. Saat bertemu putranya, ia langsung memeluknya erat. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaannya saat itu. Semua penderitaan yang mereka lalui bersama akhirnya membuahkan hasil. Dari diusir dari apartemen, hidup berpindah-pindah tempat, tidur di toilet umum, tidur di stasiun kereta, hingga berjuang bertahan hidup setiap hari. Semua kenangan pahit itu kini menjadi bagian dari perjalanan yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pria bernama Chris Gardner. Setelah berhasil membangun karier sebagai pialang saham, Chris kemudian mendirikan perusahaan investasinya sendiri pada tahun 1987. Bertahun-tahun kemudian, sebagian saham perusahaan tersebut berhasil dijual dengan nilai jutaan dolar. Chris Gardner pun dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses dan motivator ternama di Amerika. Namun yang paling luar biasa, ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Mengingat bagaimana rasanya hidup tanpa rumah dan tanpa kepastian, Chris ikut mendukung berbagai program sosial untuk membantu para tunawisma dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesuksesan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal. Kesuksesan adalah milik mereka yang tetap melangkah meskipun berkali-kali jatuh. Akan selalu ada masa ketika hidup terasa tidak adil. Akan selalu ada saat dimana semua pintu seolah tertutup. Namun selama kita masih mau berusaha, masih mau bangkit, dan masih mau melangkah satu langkah lagi, harapan itu akan selalu ada. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan untuk berhenti mengejar impian. Karena seringkali, keberhasilan terbesar justru datang setelah kita berhasil melewati masa-masa tersulit dalam hidup. Yakinlah, usaha yang tidak pernah berhenti dan doa yang tidak pernah putus pada akhirnya akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita impikan. Sampai di sini cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah.